Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong dan juga para narasumber saya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irfan dan juga pengamat sepak bola Firzi Idris. Saya ke Bang Lalu lagi, Bang. Ya. Katanya Komisi 10 udah tahu nih penggantinya, Belanda, Eropa dan juga dari Belanda. Ini benar nggak, Bang? Jadi jujur sampai hari ini kami belum tahu. Ya. Saya sendiri juga tidak tahu karena kami tidak diberitahu. Itu. Yang kami dengar dan baca di berita itu keluhnya Pak Erik kan dari Belanda. Ya, betul. Dari benua Eropa lah. Nah, kemudian kita lihat di berita juga ada Patrick Kluivert. Nah, tetapi yang saya sampaikan tadi Komisi 10 sampai hari ini belum tahu siapa pengganti Sintayong. Nah, yang beredar di media Patrick Kluivert, tetapi kita baca lagi bahwa pihak Patrick Kluivert saja mengatakan belum deal. Belum kita lihat tayangan salamannya Pak Erik kan begitu. Belum ya, walaupun udah ada fotonya. Tapi salaman itu penanda. Salaman itu penanda kalau Pak Erik kan. Tapi ini belum deal. Belum deal ya. Nah, artinya menuju ke tanggal 12 ini kan masih ada dinamika saya lihat kan. Entah dinamikanya apa kita juga belum tahu karena kami tidak diberitahu gitu. Oke. Nah, tapi harapannya adalah pelatih pengganti Sintayong ini tentu harus strateginya lebih hebat, taktiknya lebih jitu, kemudian jangan sampai memiliki beban masa lalu yang akan menjadi faktor non teknis. Yang mengganggu kepelatihannya nanti ya. Mengganggu konsentrasi, kita tidak ingin. Kalau Pak Erik kemarin mengatakan ada hal-hal komunikasi yang menyebabkan STY di PHK lah begitu kan. Ya, kami juga ingin jangan sampai nanti miskomunikasi yang terjadi di internal pemain dengan pelatih ini akan terulang lagi di pelatih berikutnya. Nah, faktor-faktor inilah yang harus dipertimbangkan oleh PSSI. Dalam hal ini Pak Erick Thohir sebagai komandannya di situ mempertimbangkan ini. Jangan sampai terulang lagi hal-hal non teknis loh. Kalau kita lihat ini kan alasan yang disampaikan PSSI karena faktor non teknis itu tadi yang miskomunikasi, tidak nyambung dengan pemain, kemudian ada hal-hal lain yang kita tidak tahu sampai dengan hari ini gitu. Nah, kenapa gejolak masyarakat ini muncul? Karena masyarakat kepingin dijelasin secara detail. Secara detail itu aja keinginan masyarakat ini. Karena kecintaan masyarakat kita terhadap Coach Sintayong ini. Masyarakat percaya di bawah asuhan Coach Sintayong ini, timnas kita menjelma menjadi kekuatan luar biasa yang saya sampaikan tadi. 173 ranking kita menjadi 127. Di beberapa termasuk kualifikasi Piala Dunia ini sejarah. Sejarah kita bisa masuk round 3 dan peluang untuk masuk round 4 itu sangat terbuka. Fondasi yang sudah ditanamkan oleh Sintayong hari ini terhadap timnas kita ini sungguh luar biasa. Ini harus jadi modal dan harus diteruskan oleh pengganti STY. Bung Firzi, ini jadi pertanyaan sebenarnya. Ini polemik yang terjadi di tengah masyarakat ini apakah karena pemecatan STY ataukah karena penunjukan Kluivert sebenarnya? Dan apakah memang sebenarnya ini sudah berapa persen pelatih Kluivert akhirnya bisa akhirnya bergabung dengan timnas? Sebelum Fabrizio Romano nge-tweet bahwa Patrick Kluivert sign untuk timnas Indonesia tuh saya juga ada tahu dari beberapa sumber bahwa nama yang disebut dan nama teratas juga adalah Patrick Kluivert ya. Jadi apakah dia sudah fix atau belum? Ya selama belum ada tanda tangan kan Pak Erik biasanya penandanya itu ya selamat salaman belum. Ya masih belum dipastikan, tapi informasi Anda berapa persen nih sampai kalau sekarang? Di belakang layar sih kata yang dipakai sudah dikantongi, sudah 50% hampir seperti itu. Tapi ya kita lihat memang pelatih baru ini dia akan menghadapi saya bilang situasi yang super sulit, bahkan mungkin hampir mustahil ya, karena pertama dia hanya punya 4 laga tanpa laga persiapan untuk mengatur timnya, dia menghadapi ekspektasi publik yang luar biasa masif, dia menggantikan pelatih yang luar biasa populer. Dia pertandingan pertama away ke Australia yang juga baru mengganti pelatih dan pasti punya motivasi lebih untuk mengejar Jepang di klasemen. Terus kemudian dia menghadapi laga kandang pertama menghadapi Bahrain. Laga super emosional, kita semua tahu apa yang terjadi di Oman, bagaimana kemenangan kita direnggut oleh keputusan-keputusan kontroversial wasit dan juga gol kontroversial pada menit akhir laga. Dan di situ dia akan merasakan suatu hal yang dia nggak rasakan pada laga pertama. Dia akan teralienasi dari para supporter, dari para pemainnya. Dia nggak merasakan emosi apa yang terjadi di Oman pada laga pertama itu. Di Rifa di Bahrain. Jadi memang ini adalah suatu hal yang
tugas dia sangat berat, bukan hanya di dalam lapangan, tapi juga di luar lapangan seperti Pak Lalu bilang. Bagaimana dia membenahi, karena emang ada sesuatu di ruang ganti yang harus dia bereskan, harus dia rapihkan, mungkin menerima kembali pemain-pemain yang dulu sempat clash atau sempat tidak satu sepakat dengan pelatih terdahulu, yang dinamikanya memang terjadi biasa. Oke, Anda antara mau bilang pelatih dan ini masalah yang dihadapi ya. semua pelatih pengganti STY atau khusus Patrick Kluivert aja? Iya, pelatih pengganti, siapapun pelatih pengganti oke. STY, siapapun Berarti pelatih pengganti STY. Bukan hanya pelatih Kluivert ya? Tapi kalau kita ingin pelatih pengganti, idealnya pelatih pengganti itu lebih baik dari sebelumnya dong, benar kata Pak Lalu. Bahwa pelatih pengganti itu harus di atas pelatih sebelumnya. Ketika kita di ronde laga November, sebenarnya mungkin udah ke split gitu ya. Mungkin beberapa orang melihat bahwa setelah kekalahan lawan Jepang terutama, ini berat level ini. Mungkin Coach Shin juga kalau dilihat mungkin sudah mencapai titiknya, limitnya bersama tim ini. Tapi kemudian dia membawa kita menang lawan Arab Saudi, which is hasil yang sangat luar biasa. Supporter akhirnya balik lagi mendukung Coach Shin. Dan saya nggak nyangka ketika saya datang ke Surakarta, Manahan pertandingan lawan Filipina itu akan menjadi pertandingan Coach Shin bersama timnas Indonesia. Karena sampai saat itu pun, walaupun kita mainnya jelek, walaupun kita kalah, para supporter masih menyanyikan kok nama Shin Tae-yong setelah laga. Jadi itulah tantangan yang harus dihadapi pelatih berikutnya siapapun itu. Tapi sejauh ini memang indikasinya semua mengarah ke Patrick. Oke. Entah itu Patrick Kluivert, tapi kan dari Belanda dan juga dari Eropa dan negaranya Belanda. Kalau Anda melihat bahwa apakah penunjukan misalkan pada akhirnya Patrick Kluivert nanti, apakah ini terkait dengan komunikasi sebenarnya, dalam arti untuk membangun komunikasi yang lebih intens, karena kebetulan tadi yang seperti yang sudah disebutkan, diaspora kita mayoritas pemain keturunan Belanda, dan juga apakah mungkin akan memanggil pemain-pemain yang kemarin mungkin saja tidak jadi bergabung dengan timnas? Ya, pasti seperti itu, karena ya kita tahu mereka juga mayoritas sekarang mungkin first starting 11 itu mungkin hanya 10 diantaranya udah pasti jatuh ke pemain-pemain teman-teman diaspora kita yang bermain di Belanda dan negara-negara lain. Bahasa dasar Inggris, mereka bisa bahasa Indonesia sedikit, tapi untuk komunikasi Inggris dan Belanda. Dan kita tahu Patrick Kluivert, legenda Belanda sebagai pemain ya, pemenang Golden Boot di Euro 2000, mencetak 5 gol. Mungkin dia bisa membantu kita dalam aspek mencetak gol yang kita kesulitan memang dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama di level round 3 kualifikasi, juara beberapa kali di Ajax, di Barcelona, di PSV juga pernah menjadi juara. Pengalaman sebagai pemain. Pengalaman sebagai pemain itu dia kuncinya. Pengalaman sebagai pemain, apakah kita bisa expect dia translate ini ke pengalaman sebagai pelatih? Ya tentu kita harus memberi dia waktu, karena tepat atau salahnya keputusan ini hanya waktu yang bisa menjawab. Dan saya emang pribadi ya udah, ini adalah keputusan federasi mengambil resiko ini dengan semua cost benefit udah dihitung. Biarlah dia memberikan waktu untuk membuktikan diri. Jangan awal-awal udah judgement dulu bahwa ya ini gak cocok, atau ini dia langsung ada beberapa kan tagar bahwa Kluivert out ya. Maksudnya itu gak fair juga kepada sang pelatih, bahwa dia harus menunjukkan dulu, pertama dia harus menunjukkan di press conference, dia harus meyakinkan kita dia orang yang tepat untuk menggantikan STY, dia punya ambisi itu, dia punya kemampuan untuk menggantikan STY, dan kemudian dia tunjukkan tuh di lapangan selama ronde Maret 2 laga pertama. Oke. Kalau misalkan bukan Kluivert, karena kan Bang Lalu kita melihat bahwa ada beberapa yang kemarin disebutkan, salah satunya Louis van Gaal. Itu kan Louis van Gaal memang disebutkan salah satu kandidat kuat, tapi akhirnya karena satu dan lain tidak jadi, akhirnya Patrick Kluivert. Kalau dari Komisi 10 punya usulan? Ya, kalau kami melihat begini, kenapa Patrick Kluivert yang disebut? Karena memang informasinya kan hanya Patrick yang hadir pada saat Pak Erik Bukalapak di Eropa lah, gitu kan? Ya Patrick yang hadir. Tapi saya melihat Patrick ini kan posisinya striker. Nah, di beberapa laga terakhir kita timnas ini tidak memiliki striker murni. Nah, jadi agak tumpul tuh di beberapa pertandingan. Itu menjadi evaluasi. Saya mungkin berpikir itu menjadi salah satu pertimbangan lah. Kemudian entah nanti apakah Louis van Gaal atau Ruud Gullit misalnya kan, ya kita tidak tahu. Yang terpenting adalah clue yang ingin kami sampaikan, pelatih pengganti STY ini harus lebih hebat, harus lebih baik dalam segala hal. Karena ini yang diinginkan masyarakat. Karena hari ini masyarakat kita ini kan menganggap bahwa
kalau boleh STY ini dibilang pahlawan, dia akan diberikan predikat pahlawan sebenarnya karena mampu mengangkat timnas kita menjadi sungguh luar biasa. Ini timnas kita ini menjadi kekuatan yang luar biasa hari ini. Ya. Apalagi kalau di Asia Tenggara ya kita sudah sama-sama tahu. Macan Asia lah ya. Macan Asia. Nah ini yang harus dijawab oleh PSSI. Tetapi sekali lagi saya tentu dalam kesempatan ini mengajak masyarakat kita, pertama ayo kita husnuzon dulu lah. Ya. Kasih waktu. Kasih waktu PSSI untuk membuktikan keputusan ini bahwa keputusan tepat. Kita berikan waktu. Tapi Bang Lalu, Anda mau bilang bahwa sebenarnya Patrick Kluivert itu punya CV yang kurang mentereng dibandingkan Sintayong atau gimana sebenarnya? Saya belum tahu persis ya, karena kita hanya mendapat informasi sebagian-sebagian aja gitu kan. Tetapi saya meyakini lah PSSI ini juga punya pertimbangan dan tidak akan gegabah lah mengambil keputusan yang sangat tidak populer seperti yang disampaikan Mas Pirji tadi. Itu melalui pertimbangan yang luar biasa, kemudian nggak akan gegabah kan. Ya apapun latar belakang dari Patrick Kluivert, kita kan belum memberikan kesempatan. Nah tetapi sekali lagi, yang perlu kami garis bawahi adalah pelatih pengganti STY ini, entah itu Patrick Kluivert dan yang lainnya, itu harus lebih hebat, harus lebih baik dan membuktikan kepada kita semua, masyarakat Indonesia, bahwa dia mampu melanjutkan prestasi-prestasi yang sudah diberikan oleh STY terhadap timnas kita. Oke, andaikan ini Patrick Kluivert. Usulan dari Komisi 10 sendiri, apakah memang dalam arti ya sudah kasih waktu untuk Patrick Kluivert dulu, ataukah PSSI mencari pengganti STY yang CV-nya lebih mentereng? Ya kalau misalnya masih ada waktu, kemudian PSSI yakin ada pelatih yang lebih bagus lagi dari Patrick Kluivert, yang lebih hebat lagi dari STY, kenapa tidak? Kan masih belum salaman ini. Ya, masih belum deal ya. Masih belum deal. Tapi saya nggak tahu apakah itu hanya framing di media saja yang mengatakan belum salaman atau belum deal, tetapi di beberapa kesempatan teman-teman PSSI juga mengatakan sudah di kantong. Sudah ada nama, bahkan Pak Erik dengan yakin mengatakan tanggal 11 pelatih baru ini landing. Tanggal 12 preskon. Preskon ya, pengenalan ya. Ya, tetapi ya apapun itu, yang jelas kami menggarisbawahi pelatih baru ini harus lebih hebat dari segala hal. Dan kami meminta kepada masyarakat yang hari ini sangat kecewa, kemudian menyesalkan keputusan PSSI ini, ya sudahlah kita mencoba untuk move on aja dan berhusnuzon. Kita husnuzon kepada PSSI, kepada Pak Erik, bahwa langkah yang diambil ini betul-betul untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Langkah yang diambil ini betul-betul kita yakini bersama bisa membawa timnas kita masuk ke Piala Dunia 2026. Jadi target terdekat ini kan masuk Piala Dunia dulu. Di samping target-target dengan tidak melupakan pembinaan pemain-pemain muda kita. Dan saya lihat ya kalau boleh kita jujur ini, prestasi PSSI juga luar biasa. U20 sekarang sudah bagus, U19 sudah bagus, U17 sudah bagus. Nah, dari sisi itu kan. Nah, tetapi perhatian masyarakat yang luar biasa ini juga harus menjadi pertimbangan juga. Nah, inilah tantangan Pak Erik dan kawan-kawan di PSSI. Ayo buktikan bahwa ke PSSI itu nggak salah memberhentikan STY. Buktikan itu gitu. Gitu. Bung Firji, melihat ini kita lebih ke teknis strategi dalam arti bahwa apapun mungkin yang menggantikan siapapun yang menggantikan STY nanti. Misalkan kita lihat Patrick Kluivert, kalau dari segi permainan selama kepelatihan kan dia sering menggunakan strategi 4-3-2-1, 4-2-3-1 dengan striker tunggal. Cocok nggak nanti dengan kepelatihan STY? Atau mungkin harus merombak banyak menjelang Maret di Piala Dunia ini? Karena kita tahu kekuatan itu kan menjadi kekuatan timnas. Sintayong adalah lini pertahanan. Lini pertahanan kita yang dibangun dari Jai, Justin Hubner di kiri, dan juga Rizky Ridho. Tiga itu kan jadi komponen kuat kita selama ini. Apakah dengan waktu yang singkat itu dia bisa mengubah seperti yang Mas bilang, bagaimana kita bisa bermain misalnya dengan 4 pemain di belakang, itu kan mengubah shifting suatu tim yang udah mungkin coach udah memakai 3 back itu ya sejak AFF 2020. Kemudian dia sempat ganti beberapa kali, tergantung lawannya, itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi di round 3 kita hampir selalu bermain dengan 3 back karena kapasitas lawan berbanding kualitas tim yang kita miliki sekarang ya mengharuskan kita memakai formasi itu. Tapi efeknya adalah kita jadi kesulitan mencetak gol. Itu suatu hal yang sudah terjadi sejak Piala Asia di awal tahun ini. Sehingga kalau emang kehadiran Kluivert
untuk menambah produktivitas gol, membuat tim kita lebih menyerang, yaitu tadi setiap kali kita menyerang pasti ada resikonya counter attack. Kalau kita menjadi jauh lebih ofensif, pasti kita juga ada resiko diserang balik, dan ini adalah kemampuan dari seorang pelatih untuk membuktikan bahwa dia bisa membalance kebutuhan tim untuk mendapatkan gol lebih banyak, tapi juga untuk tidak kebobolan. Karena salah satu hal yang menjadi keunggulan kita adalah lini belakang kita yang dikomandoi Jaijes dan juga Jordi dan juga Justin dan lain-lain, bahwa kekuatan kita ada di belakang, di bawah gawang kita punya Martin yang berkomunikasi sangat bagus dengan para pemain. Tinggal bagaimana dia menerjemahkan apa yang dia tahu, pengalaman dia selama bermain, didikan dia adalah seorang didikan Van Gaal, pelatih yang sangat luar biasa di Belanda, salah satu pelatih tersukses di Belanda, sama-sama mengantar Belanda ke peringkat 3 di Piala Dunia 2014, menerjemahkan itu ke tim ini yang baru berkembang, yang punya potensi besar. Ya, oke. Tapi apakah dengan sisa waktu 2 bulan ini switching pergantian itu bisa terjadi dengan mulus? Ya, itu dia. Karena kemarin saya juga bicara dengan pelatih Liga 1, katanya sebelum kita ronde Maret itu kompetisi udah berhenti 1 minggu sebelum pertandingan pertama, dan sepanjang Maret pun hanya main 3 kali. Jadi memang ada kesempatan lebih untuk membawa pemain-pemain lokal kita untuk TC lebih cepat, dan juga mungkin pemain-pemain yang tidak menjadi andalan di klubnya masing-masing mungkin bisa didatangkan lebih cepat untuk bisa menjalani proses aklimatisasi, karena katanya pun tanggal 11 atau tanggal 12 ini beberapa pemain akan menemui sang pelatih baru itu untuk mengadakan diskusi pembicaraan awal, dan itu adalah langkah yang harus dilakukan secepat mungkin untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin dalam 4 laga tersisa ini, karena udah sama sekali nggak ada margin of error. Bang Lalu, singkat saja terakhir, apakah mungkin lumrah bagi masyarakat untuk menunggu hasil 2 bulan lagi ini untuk menilai kepelatihan baru? Ya, nggak ada yang bisa dilakukan. Ya. Yang bisa melakukan apakah mengembalikan lagi STY hanya Pak Erik dan kawan-kawan. Ya, saya berharap masyarakat dan kita semua berdoa saja dengan keputusan yang diambil oleh PSSI ini bisa membawa timnas kita masuk Lebih baik lagi. Piala Dunia. Ya, oke, terima kasih. Wakil Ketua Komisi 10 DPR Lalu Hadrian Irvani dan juga pengamat sepak bola Firzi Idris. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan masukan juga kepada PSSI dan juga ini memberikan ketenangan kepada masyarakat yang pecinta timnas untuk mendukung terus timnas maju, lebih maju lagi, dan juga ini pada akhirnya tujuan utamanya lolos Piala Dunia. Ya. Dan saudara, jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Pagi akan segera kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya kami hadirkan pantauan langsung program makan bergizi gratis dari sejumlah daerah. Tetaplah di Sapa Indonesia Pagi.